Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Akan menari dan bersyukur karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, melekat kepada Tuhan akan menikmati janji-janjinya. Kita tidak usah baca, tetapi dalam Mazmur 91 ayat 14, saya terus mengingatkan, cuma satu tindakan kita melekat kepada Tuhan,
maka janji-janji Tuhan itu akan terus-menerus dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, memang saudara sekalian kadang-kadang sesuatu itu tidak senantiasa tampak di depan kita. Saya melekat kepada Tuhan, tapi saya belum melihat sesuatu terjadi. Seorang petani ketika dia menabur benih, keesokan harinya belum tentu dia melihat sesuatu. Mungkin kalau benih itu kacang hijau, sudah taburkan di tempat yang basah, berair, keesokan harinya mungkin akan mulai terlihat tunasnya dan menjadi kecambah dan seterusnya. Tetapi dalam setiap jenis itu ada masanya, ada karakteristiknya masing-masing. Tetapi kembali lagi, seperti apa yang sudah kita bicarakan mengenai talenta. Ada hamba yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Yang paling penting dari semuanya itu adalah fokusnya apa. Hamba yang menerima 5 talenta fokusnya tidak lain, cuma bagaimana supaya dia bisa menginvestasikan, supaya dia bisa menaburkan ini untuk memperoleh kembali. Tetapi hamba yang terima 1 talenta, dia tidak fokus kepada itu, tapi justru dia cari yang lain-lain. Kalau saya ingin tanya kepada saudara, apakah Tuhan yang memberi 5 talenta, memberi 2 talenta, dan 1 talenta tersebut, apakah Tuhan yang bisa dikatakan adil? Mungkin juga enggak. Mungkin dia lihat, ini ganteng ini, tak kasih 5 talenta. Wah itu rodok pesek itu, kasih 1 aja. Atau mungkin Tuhan ini agak pilih kasih. Ini suka nurut sama saya, kasih 5. Itu kadang-kadang bolosan, kasih 2. Yang 1 ini memang suka banyak omong ini, kasih 1 aja biar kapok. Mungkin saja. Sebagai Tuhan ini mungkin ada tidak adilnya. Yang jelas dia ada mau menangnya juga. Dia kasih, tak kasih 5, wis mbuh gak roh, kamu apakan, pokoknya saya minta ini jadi 10. Dalam hati tentunya orang, enak ya tadi Tuhan ya, cuma perintah-perintah tok. Kita yang berusaha, tapi lepas dari semuanya itu. Yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, dia tidak berpikir macam-macam. Memang Tuhannya mungkin ada kekurangannya, mungkin ada kelemahannya, mungkin ada pilih kasih dan seterusnya. Pokoknya aku harus terus berinvestasi dan berhasil. Dan ketika berhasil, dia menerima reward dari Tuhannya. Dia menerima hadiah dari Tuhannya tersebut. Begitu juga dengan Allah kita, saudara sekalian. Firman Tuhan mengajarkan jelas sekali di sini. Bagaimana supaya kita tidak jemu di dalam Tuhan. Seperti pagi hari ini, kita ada di tempat ini. Mungkin kita tidak melihat apa-apa. Tetapi mari kita tidak usah mikir yang macam-macam. Mari kita seperti hamba yang terima 5 talenta. Pokoknya aku mau menabur. Aku mau menabur. Nanti aku akan menuai. Ya. Coba kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat yang ke-7 mulai. Ayo kita baca sama-sama ya, ayat 7, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Di sini, ini bukan program manusia, ini program Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, berarti Allah mengontrol situasinya. Allah mengontrol keadaan semuanya ini. Orang yang menabur akan menuai.
Nah, jadi dengan demikian kita mengerti, oh ternyata ini program Allah. Aku mau masuk dalam program Allah, aku mau menabur, pasti nanti aku akan menuai. Walaupun kita tidak tahu, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-9 ya. Dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi apa? Nah, kadang-kadang kita cenderung lemah, terpengaruh oleh situasi. Hamba yang terima 5 talenta, mungkin dia, aduh angele ya, saya sudah berhasil mengumpulkan 4 ini. Kurang 1 lagi, capek udah, nanti aja dah, dan seterusnya. Oh enggak, dia terus, sampai dia mencapai targetnya. Nah, begitu juga dengan kita. Ini adalah program Allah dan saudara yang ada di tempat ini. Dan saya harap juga saudara bisa mengajak yang lain lagi supaya masuk dalam program Allah. Amin. Dan kita tidak main-main loh. Saya boleh saksikan dari pengamatan dan ini fakta. Dan kebetulan para pribadi ini sudah bersama dengan Tuhan dan mungkin agak sedikit bebas untuk bisa menceritakan ya, tetapi ini sesuatu yang sangat positif. Pendahulu-pendahulu kita, saya tidak lupa di tempat ini, dari mungkin sejak tahun 560-an ada seorang bapak dan ibu yang namanya Bapak Trisno Sabar. Setiap pagi, Bapak Ibu ini selalu ada di tempat ini berdoa, jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan saya ingat pada tahun 80 sekian, pagi-pagi saya sudah siap untuk ke Jakarta, naik mobil untuk mulai kuliah di teologi di Jakarta. Jam 5 pagi saya ketemu Bapak Ibu ini, gerejanya belum seperti ini, masih kecil, di depan memberi sangu saya. Biskuit kaleng, saya ingat itu, untuk dibawa kalau kuliah untuk sangu, dan juga ya beberapa yang lain lagi. Tapi yang jelas adalah, ini benih yang ditabur. Dan ternyata Tuhan memberkati, bahkan sampai anak cucunya diberkati Tuhan. Janji firman Allah tidak pernah salah. Janji firman Allah itu digenapi. Amin. Nah, oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh dalam hal ini. Dan juga ada banyak yang lain lagi. Ada Bapak Tanutama yang melayani Tuhan. Dan Tuhan memberkati sampai ke anak cucunya. Dan juga ada emak saya, ibu dari Pak Hosea. Dan tentunya oma dari Ibu Hosea juga. Cuma yang saya ingat setiap pagi, kalau saya ke Kudus, saya masih kecil waktu itu, masih TK, kelas 1, SD. Setiap pagi saya selalu jam sekian bangun karena suara kereta api, karena rumahnya itu di depan stasiun. Suara kereta api, saya kemudian bangun, lihat-lihat kereta api lewat, sambil mendengar oma ini berdoa. Menyebut satu persatu anaknya, cucunya, dan kemudian juga hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok penginjil-penginjil. Saya cuma dengar, nama saya belum disebut, saya tunggu dulu. Kemudian nama saya disebut. Nah, puji Tuhan. Kalau saya seperti ini, itu tidak lepas dari benih yang ditabur. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, jangan pernah jemu untuk menabur. Mungkin saudara tidak melihat sesuatu, tapi lihat nanti, anak cucu saudara itu akan menuai
janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Muji nama Tuhan. Jangan pernah jemu. Jadi apa yang sedang saya lakukan? Oh, saya sedang menaburkan benih. Dan benih yang ditabur itu selalu sesuai dengan jenisnya. Mungkin saudara mengatakan, ya saya menabur, ya saya menikmati kesehatan, keluarga ditata, diatur oleh Tuhan dengan baik. Oh, puji Tuhan. Ya. Tetapi kok buku bank saya di BCA kok belum ditambah sama Tuhan? Atau di Bank BRI atau di BNI kok belum ditambah oleh Tuhan? Saudara sekalian jangan salah. Kalau saudara kepingin melihat tabungan di BCA, di BRI, di BNI, di Mandiri bertambah, saudara harus apa? Harus apa? Berani menabur. Kalau saudara menabur dalam hal finansial, saudara akan menuai juga secara finansial. Kalau saudara menabur sepeda misalnya, saudara nanti akan menuai sepeda berlipat ganda. Kalau saudara nabur sepeda motor akan menuai juga. Kalau saudara nabur mobil juga akan menuai juga. Jadi ada jenisnya juga. Tetapi kita tidak usah khawatir. Yang penting itu pasti akan menuai. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh ingin menuai Tuhan, saya mau melihat tuaian yang istimewa. Taburkan. Dan tidak usah khawatir. Tidak usah takut. Karena apa yang ditabur orang itu pasti akan dituainya. Ini sudah program Allah. Dan tidak bisa dibantah. Dan saudara sekalian, hukum menabur menuai ini bukan hukum karma, bukan, beda. Kalau hukum karma itu berkaitan dengan reinkarnasi. Karena apa? Di luar sana ada pengajaran bahwa kehidupan kita saat ini itu akan menentukan kehidupan yang akan datang. Kalau saat ini kita hidupnya baik, nanti akan bereinkarnasi, akan muncul lagi menjadi manusia yang lain, yang lebih baik. Tapi kalau sekarang ini jahat, nanti akan berreinkarnasi, menjelma lagi, ada yang menjadi binatang dan sebagainya. Itu pengajaran di luar Alkitab. Enggak. Firman Allah mengatakan kita hidup cuma sekali. Dan setelah ini akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Kalau saat ini kita menabur dengan kebenaran, dalam kebenaran, menabur dengan baik, maka kita akan menuai bukan saja saat ini, tapi juga menuai reward di dalam kerajaan sorga. Ingat hamba yang terima 5 talenta. Yesus tidak mengatakan bahwa baiklah perbuatanmu, aku akan berikan engkau hadiah dan seterusnya. Tapi bahkan masuklah. Jadi Yesus berbicara bukan cuma sekedar kini dan di sini saja, tetapi nanti di sana ada kerajaan sorga yang disediakan untuk kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian pagi hari ini, jangan jemu-jemu untuk menabur. Sebab apa yang saudara lakukan itu dicatat detail oleh Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, wah kalau gitu saya yang rumahnya jauh itu poinnya cukup banyak. Mungkin ya, kalau yang rumahnya dekat poinnya kalah banyak mungkin. Saya nggak ngerti hitungannya, itu hitungan kerajaan sorga. Tapi yang jelas ketika saudara bangun melangkahkan kaki, mungkin dihitung oleh Tuhan. Berapa langkah tiba ke tempat ini, Tuhan akan membuat kita menuai berlipat kali ganda. Tidak bisa nanti lihat, kesehatan dan sebagainya. Tuhan akan atur semuanya. Karena ini sudah program Tuhan. Ini rancangan Tuhan. Nggak bisa dibantah. Demikian juga dengan apa yang kita makan, itu seperti kita menabur.
Kita salah makan hari ini, besok, lusa, kita akan menuai. Ada yang sakit perut, ada yang mungkin kemudian jadi gemuk, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita juga mesti waspada. Sekarang makannya juga harus diprogram. Pulang dari tempat ini harus segera sarapan. Amin. Enggak boleh banyak sarapannya. Oh, Pak, saya senangnya nasi pecel. Silahkan, nasinya separuh aja. Loh, eman Pak, nanti katanya ayamnya mati kalau dia dihabiskan. Lah ini. Nah ini ya, itu mitos kuno itu. Udah, ambil separuh, kalau perlu yang separuh disimpan untuk nanti siang, kalau bisa. Saya tidak tahu apakah bisa enggak ya. Kalau enggak bisa ya sudah, apa boleh buat, pokoknya saya harus sehat. Amin. Nah, puji Tuhan. Terus juga kalau saudara melangkah ya, itu termasuk juga menabur. Nah, sekarang saya beri satu yang bisa bukan saja membuat langsing, membuat otot dan sendi kaki saudara kuat. Ya, saudara lihat tangga ini. Tapi jangan di sini nanti ya. Saudara melangkah jalan cepat itu sudah bagus. Atau kalau tidak, saudara naik gini. 1. Naik kanan turun kanan ya. 1, 2, 3, 10 kali. Kanan 10, kiri 10. Setiap kali berhenti 15 detik. Dan kalikan 4. 40 kali 10 kanan, tambah 10 kiri 40 jadi 80. Nanti lihat. Kenapa saya bisa langsing? Karena itu, naik turun cuman. Angel, enggak angel cuma naik turun aja kok. Ya. Nah nanti lihat. Itu benih yang ditabur. Nah, dengan demikian kita akan menuai sesuatu. Oleh karena itu, mari saat ini kita camkan dalam diri kita. Saya akan menabur dalam kesetiaan. Setiap pagi saya akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya akan diberi sarapan firman Allah. Dan kemudian, ya enggak lupa juga. Makanya kalau memuji Tuhan, dengan tepuk tangan sungguh-sungguh ya. Kalau perlu otot-ototnya sampai gerak semua. Soraklah, haleluya. Oh itu lemak-lemaknya terbakar semua itu. Ya. Oh itu kolesterol trigliserid yang biasanya di bagian belakang itu akan hilang itu nanti. Ya, kalau saudara bergerak terus, ya memang geraknya itu tidak boleh salah. Ya. Ada gerakan senam yang sering kita lihat dan mungkin waktu di SD dan sebagainya itu tidak semuanya boleh dilakukan. Ya, antara lain untuk usia kita tidak disarankan lari-lari atau lompat-lompat. Enggak. Kita tidak lompat-lompat. Nah, jadi segala sesuatu itu adalah benih yang kita tabur. Saudara mau melihat berkat yang berkelimpahan, saudara nabur, ya. Enggak usah takut-takut. Taburkan, dan ternyata kesempatan ini merupakan tanah yang subur bagi kita untuk menabur kesetiaan, menabur ketaatan, menabur ketekunan. Juga kalau perlu saya mau melihat kelimpahan, saya akan menabur berkelimpahan. Saudara sekalian, firman Allah tidak pernah salah. Firman Allah selalu ya dan amin. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Loh, apa kaitannya ini? Apakah enggak cukup Tuhan mengatakan, Abraham, pergilah, keluar dari negerimu.
aku akan memberkati engkau nanti. Nggak usah khawatir Abraham. Mestinya kan gitu cukup sudah. Tetapi ayat 3 ini, sesuatu yang penting. Kenapa harus ada ini? Karena ini programnya Tuhan. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Belum selesai juga. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, ini luar biasa. Oleh karena itu kita mesti hati-hati dengan keturunannya Abraham. Supaya kita tidak salah. Ya, menabur berkat kita akan menuai berkat. Menabur kutuk kita akan menuai kutuk. Oleh karena itu kita mesti hati-hati dalam hal ini. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini kita akan lihat 2 kata yang menjadi kunci bagi kita, yaitu yang pertama di dalam bahasa Yunani, mungkin ini lebih mudah bagi kita untuk menghafalkan. Yang sebelah kiri adalah spiro. Itu mungkin jangan kanan kiri ya, atas bawah aja ya. Spiro itu artinya sowing, menabur. Therizo itu artinya menuai. Ya, ayo katakan bersama saya, spiro. Therizo. Ya, ini 2 kata ini surah hafalkan terus ya. Spiro, therizo. Spiro, therizo. Amin. Loh, ada amin. Enak yang therizo Pak, menuai. Loh iya, siapa enggak tahu. Memang akeh tunggale, tapi tidak akan ada tuaian kalau tidak ada benih yang ditabur. Nah, oleh karena itu taburkan dalam segala hal. Tabur kesetiaan, tabur ketaatan, dan bahkan juga enggak usah takut-takut. Ya, puji nama Tuhan. Mari katakan bersama saya, spiro, therizo. Nah, mari saudara yang sungguh-sungguh siap menabur, saya undang saudara pagi berdiri saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah para penuai di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami akan setia menabur Tuhan, dan kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan jemu-jemu, sebab kami akan menuai berlipat kali ganda. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini, kami semua diberkati berkelimpahan. Engkau berikan kesehatan pada kami, sukacita, keberhasilan, kemenangan, perlindungan dalam kuasa darah Yesus. Dan kami boleh selalu memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan,